Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Sada Bilqis dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video ringkasan berupa video yang sudah tonton, yaitu 4 keistimewaan Ramadan. Kira-kira seperti apa? Mari kita simak. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada umatnya tentang keutamaan Ramadan itu untuk menjawab sekaligus mengetaskan hoak yang dibangun oleh kaum Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat itu. Mereka mengatakan orang Islam itu tidak ikut puasa, mereka tuh ikut kita. Terus mereka mengatakan lagi orang Islam itu ini puasanya puasa yang hebat, puasa yang bagus katanya. Nah, maka dijawab langsung oleh Allah, turunlah perintah untuk berpuasa pada surat Al-Baqarah ayat 93. Nah, kalimat pertama Nabi untuk menyambut kewajiban puasa adalah puasa yang kita tunaikan itu spesial dan beda dengan yang lain. Maksudnya gimana? Jadi ada dua makna atau ada dua istilah tentang puasa atau menahan. Ada asyam dan saum. Nah, kalau saum itu hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada surat ke-19 ayat 26. Saum itu artinya itu adalah menahan. Menahan itu baik menahan dari yang ada aturannya ataupun menahan hanya sebentar saja. Sebagai contoh adalah ketika Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu dia melakukan saum. Saumnya itu saum untuk tidak berbicara kepada orang-orang yang bertanya tentang dirinya. Nah, biarkan Nabi Isa yang menjawab, tapi dia tetap makan, tapi dia syaum untuk tidak menahan. Nah, dia syaum untuk menahan. Nah, jadi syaum itu artinya tuh dia menahan saja. Kalau syam itu diucapkan 9 kali dalam Al-Quran, dan itu sangat spesifik dan ada aturan, ketentuan dan harus diikuti, maka akan mendapatkan keagungan. Jadi kalau syaum itu artinya menahan saja, kalau asyam itu spesifik dan spesial. Dia ada aturan, ketentuan, dan apabila kita mengikuti dengan benar, maka akan mendapatkan keagungan. Nah, balik lagi ketika Allah menurunkan perintah puasa pada Al-Baqarah ayat 193, perintah puasa pada Al-Baqarah ayat 193 ini menggunakan kata syam. Nah, jadi kalau benar puasa kita, maka kita akan mendapatkan satu yang tidak ada pada ibadah lainnya, gitu. Yaitu adalah junah. Jadi ada jinah sama jannah. Kalau junah itu artinya perisai, jannah artinya surga, jinah itu dari jin. Nah, kalau setiap ada huruf yang dimulai dari jim dan nun, itu artinya tidak tampak. Seperti junah, seperti jannah, surga itu kan nggak tampak. Kita tahu kalau misalnya kita udah ada di sana. Jin itu kan jinah, nggak tampak. Junah juga perisainya itu bukan perisai yang ada perisai gitu, tapi perisai yang nggak tampak gitu loh. Nah, maka dari itu kata Nabi yang melaksanakan puasa dengan benar akan mendapatkan perisai dari Allah, hasil dari latihan puasa yang dapat membebaskannya dia dari setan. Jadi kalau kita puasanya benar, kita puasanya mengikuti aturan Allah, kita puasanya sesuai dengan yang Allah berikan, sesuai dengan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan perisai yang akan membentengi dari setan. Nah, ciri khas puasa itu sukses ditunaikan itu pertama, jauh dari godaan setan. Setan adalah provokator yang tak kenal benar, dan kebalikannya dengan malaikat. Malaikat itu adalah tak kenal salah. Kalau setan itu nggak kenal benar, karena salah itu salah terus gitu loh. Nah, cara agar terbentengi dari setan itu dengan cara kita harus benar puasanya. Makanya Allah menghadiahi kita satu ibadah yang kalau dilakukan dengan akan mengakumulasi ibadah-ibadah lainnya. Nah, yang dahsyatnya dapat menghasilkan junah atau perisai, yang juga dapat menahan maksiat dan juga ditingkatkan amal solehnya. Jadi kalau misalnya kita benar puasanya, maka kita akan ditingkatkan amal solehnya dan juga dijauhkan dari maksiat. Nah, maka itu akan mendorong dari yang salah dan akan mendekati yang benar dan yang soleh. Apabila Ramadan tiba, maka akan dibuka 8 pintu surga. Nah, 8 pintu surga ini ada dua pemaknaan, yaitu benar-benar dibuka pintu surganya. Ada juga yang maksudnya jadi kayak pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, puasa, sedekah, zakat, haji dan lain-lainnya, itu amalan. Jadi pintu surga tuh pintu yang, jadi ada yang benar-benar dibuka pintunya, dan juga ada yang
pintu amalannya yang dibuka gitu loh. Nah, jadi saat puasa nanti semua pintu surga itu dibuka. Makanya Allah berkata gitu loh, kita harus berbuat juga dengan amalan kita. Kita kan nggak mungkin ya semuanya gitu loh. Maksudnya kita juga manusia yang tidak bisa sempurna gitu. Makanya fokus dengan satu dan harus fokus agar bisa mencapai apa yang kita mau. Misalnya kita ada, jadi setiap individu manusia itu pasti kayak dia suka sholat banget, dia suka puasa banget, fokus dengan hal itu. Nah, nanti pada saat bulan puasa semua pintu surga itu dibuka, sedangkan pintu neraka, ada 7 pintu neraka itu pintunya akan ditutup. Jadi pintu neraka ini ditutup. Allah berfirman pada surat Al-Hijr ayat 44. Nah, ada 19 malaikat yang menjaga 7 pintu waktu Ramadan akan ditutup. Nah, jadi neraka itu ada 2, ada neraka yang membakar sama ada yang neraka yang membakukan. Neraka membakar disebut dengan Jahannam, neraka yang membakukan disebut dengan Zamharir. Nah, terus banyak banget persepsi yang salah tentang setan yang dibelenggu. Setan yang dibelenggu ini maksudnya setan yang pada saat puasa memang setan dibelenggu, tapi dibelenggu itu bagi orang yang mau dan benar saat melakukan puasanya. Jadi kalau misalnya dia benar dan mau, maka setan akan membelenggu. Yang membelenggu itu diri kita sendiri, amal kita sendiri yang membelenggu setan tersebut. Nah, lalu 4 keutamaan puasa adalah: pertama, apabila kita benar puasanya, maka kita akan bebas dari setan dengan perisai yang kita punya. Jadi kita akan mendapatkan perisai, mendapatkan junnah, mendapatkan perisai. Yang kedua, khusus Ramadan, Allah memberikan takaran pahala, Allah yang menilai takaran pahala kita. Nah, pahala, jadi kita terus membuat hasanah. Hasanah itu adalah perbuatan baik yang mendapatkan pahala. Pahalanya bernama ajrun, 10 poin setiap pahala yang kita buat, dilipat gandakan minimal 10 poin sama Allah saat puasa nanti. Nanti saat puasa nanti juga Allah akan yang menghitung sendiri, Allah yang akan menilai sendiri. Nah, lalu yang ketiga adalah siang dan malam menghadirkan ampunan. Ramadan mengambungkan semuanya, siang dan malam. Jadi siang dan malam itu akan mendapatkan ampunan, mau siang mau malam ampunannya sama dari Allah. Nah, kalau malam itu lekat dengan qiyam, siang itu lekat dengan syam. Nah, jadi pengampunan siang dan malam diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Jadi Al-Baqarah itu dari 183 sampai 187 itu membahas tentang puasa Ramadan. Nah, ada 3 golongan yang sulit ditolak doanya. Jadi doanya akan terus dikabulkan. Maaf. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa dari mulai sahur sampai nanti tenggelamnya matahari. Dan yang terakhir adalah orang yang terzolim. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat mengenai 4 keistimewaan. Pertama, 4 keistimewaan itu adalah mendapatkan perisai, mendapatkan junnah. Yang kedua adalah Allah yang akan menghitung takarannya sendiri, dan juga Allah yang akan melipat gandakan pahala kita minimal 10. Yang ketiga adalah siang dan malam akan mendapatkan ampunan dosa. Siang dekat dengan qiyam, siang dekat dengan syam, malam dekat dengan qiyam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siang dan malam mempercepat terkabulnya. Nah, jadi segitu aja video ringkasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.